Selamat sore dan selamat datang kembali dalam rangkaian acara Festival Kopi Nusantara 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Adi Ivan dan hari ini kita sudah melewati berbagai macam acara mulai dari competition di pagi hari tadi, kemudian dilanjutkan dengan sesi webinar atau kita berbicara mengenai roasting. Kemudian dilanjutkan dengan ada podcast tadi bersama dengan Loco Brothers, lalu ada juga webinar mengenai tata cara atau teknik membuat kopi dengan metode seduh manual atau manual brew. Dan sekarang kita menuju ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya atau sesi kita yang terakhir ini adalah webinar bertemakan meningkatkan kualitas hasil pertanian di era pandemik. Baiklah, di sesi webinar ini kita memiliki 4 orang pembicara yang sangat luar biasa, ya. Di mana keempat pembicara ini tentu saja udah mengerti banget lah udah paham banget lah mengenai pertanian, tentang cara pertanian dan terutama kita akan membahas mengenai pertanian di era pandemik ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, telah bergabung bersama kita ada Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Selamat sore Bapak Dedi Junaidi. Sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Bapak sekalian, terima kasih. Selamat sore. Wah, luar biasa. Sudah sore tapi masih semangat ya Bapak Dedi ya. Harus tetap semangat. Yap, karena minum kopi Mas. Wah, luar biasa. Setuju. Kopi adalah salah satu sumber semangat kita. Benar. Dan pembicara kedua kita ada Bapak Yusianto selaku peneliti dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau ICCRI atau ICCRI. Selamat sore Pak Bapak Yusianto, apakah sudah bergabung dengan kita? Bapak Yusianto. Oke. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Halo, gimana Bapak Yusianto? Halo, Mbak. Wah, mantap. Sudah bergabung dengan kita juga Bapak Yusianto. Dan pembicara ketiga kita adalah Bapak Suryono selaku CEO Alko Sumatra Kopi. Selamat sore Bapak Suryono. Sedang ada di Sumatera berarti ini ya Pak ya? Nggak kemana-mana ya? Ya, lagi di Sumatera ini. Lagi di Sumatera. Sumateranya Sumatera mana Pak? Sumateranya di Sumatera bagian barat, di Jambi tepatnya. Di Jambi. Selamat sore buat di Jambi. Hujan Pak di sana? Lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Di sini juga Pak musim hujan. Sama kadang-kadang musim demo. Oke, dan pembicara keempat kita, satu-satunya pembicara perempuan kita pada sore hari ini, yang paling cantik di antara kami berempat, ada Ibu Kurnia Ika Kusuma selaku owner karya perdana atau Lintang Wilis Java Coffee dan pengurus KUB Omah Kopi Mandiri. Selamat sore Ibu Kurnia. Selamat sore, salam kopi Indonesia. Salam kopi Indonesia. Ini saya panggilnya Ibu Kurnia, Ibu Ika atau Ibu Kusuma? Ibu Ika aja lebih enak ya. Baik, Ibu Ika. Saya akan panggil dengan panggilan Ibu Ika ya. Baiklah, selamat sore dan selamat datang Bapak-bapak, Ibu semuanya. Wah, sudah bergabung dengan kita. Ada Bapak Yusianto. Halo Bapak Yusianto. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren sekali Bapak Yusianto ya. Oke, sebelum kita memulai webinar kita pada sore hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mau ingatkan bahwa kita harus silakan bagi Anda yang mengikuti webinar ini untuk memastikan bahwa koneksi internet Anda terhubung dengan baik. Sehingga bisa mengikuti rangkaian webinar ini dan bisa mendapatkan informasi yang sangat baik, ya, informasi sangat informatif
tanpa kendala apapun. Dan saya ingatkan lagi, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di chat di kolom komentar. Nah, nanti pertanyaan akan saya bacakan di akhir sesi pada saat sesi tanya jawab. Wah, seruput dulu Pak, kopinya boleh. Selamat menikmati kopinya. Biar semangat, tetap semangat Pak ya. Yoi, biar tetap semangat. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi webinar kita pada sore hari ini. Untuk sesi pertama, saya akan mempersilahkan Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan presentasi dan informasinya yang bertajuk Upaya Pemerintah untuk Mendorong Produktivitas dan Kualitas Kopi Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Junaidi, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Pak. Tes Pak Ade, ada suaranya ya? Ya ada Pak, Alhamdulillah. Terdengar dengan baik Pak Dedi, terdengar dengan baik. Ya. Terima kasih Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentu salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah memang saya juga barusan minum kopi juga nih Pak Ade. Ini luar biasa nih. Apalagi ini agak-agak dingin jadi pas nih. Sebelum mulai tadi minum kopi dulu dengan Pak staf saya juga dan nih Pak Fauzan. Jadi tadi juga kami mendampingi Pak Menteri juga, barusan juga ngopi juga di kami di Dijenbun. Mungkin terima kasih Bapak sekalian atas kesempatannya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Festival Kopi Nusantara ya yang dilaksanakan oleh BI Cabang Jakarta, luar biasa ya. Juga para narasumber, Bapak Ibu sekalian mungkin ada mungkin yang sudah join ya. Ini sudah 307 orang saya kira ini luar biasa yang join. Ya. Kami akan mencoba mungkin ya, kami dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian ya, bagaimana tentu karena yang lebih banyak bertanggung jawab di hulu ya, bagaimana kita dalam rangka mendorong ya, mengenai bagaimana sih apa yang permasalahan gitu ya di sektor hulu. Namun sebelum ke situ mungkin kami akan sedikit menggambarkan mungkin next slide ya. Bagaimana nih situasi secara situasi makro ya mengenai ekspor kita ya, kopi kita ya. Nah ini sebetulnya nih sesuatu yang cukup membanggakan ya di tengah pandemik ya. Dalam periode Januari Agustus 2019 kita coba bandingkan dengan Januari itu 2020 dengan 2019 ya. Jadi year on year. Nah, ini yang menggembirakan bahwa dari segi volume kita meningkat, ada peningkatan ya. Tetapi memang dari segi nilai ada penurunan ya. Nah, mungkin ini salah satunya akibat tadi adanya oversupply ya, sehingga tadi kita ada penurunan dari segi nilai jual ya. Ini juga tentu akibat jelas salah satu pandemik, tetapi tadi yang menggembirakan adanya peningkatan volume. Nah kemudian lanjut ya mengenai negara tujuan ekspor ya, kita masih tetap Malaysia, Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor nih. Ini yang menarik sebetulnya ada beberapa ini negara jiran ya ternyata cukup besar ya, sebagai negara tujuan ekspor ya. Yang saya pahami memang kami cek sebetulnya banyak rupanya negara tetangga kita ini banyak mereka melakukan terekspor ya. Mereka kayak kami pernah juga berkunjung ke sana, ada salah satu semacam BUMN-nya itu PAMA itu Federal Authority of Agriculture Marketing Malaysia. Di sana itu mereka banyak juga mengimpor bin kita ya. Kemudian mereka melakukan pengolahan, processing, repacking, packing dan diekspor.
Makanya ini cukup besar juga ekspor kita ke negara sebelah. Kemudian juga saya kira beberapa negara lain juga banyak juga seperti Italia, ya, Jerman juga saya kira banyak juga mereka melakukan reekspor ya. Nah, mungkin itulah makanya kalau saya cek beberapa ini justru kita secara dunia kita masih kalah jauh ekspor produk kopi kita ya. Kita memang karena mungkin selama ini juga banyak produk kita ini diekspor dalam bentuk masih primer, yaitu dalam bentuk bean ya, green bean. Nah ini mungkin ini tantangan kita bagaimana ke depan agar hilirisasi ini bisa kita ekspor lagi produk-produk misalkan dalam bentuk roasting ya, atau produk-produk yang sudah bernilai tambah tinggi. Nah ini tentu ini tantangan ya, bagaimana ke depan, karena kami juga di Kementerian Pertanian ya, Menteri Pertanian sudah mencanangkan namanya gerakan 3 kali lipat ekspor GRATIEX. Ya. Kemudian lanjut ya, bagaimana mengenai tantangan. Nah ini salah satu saya kira saat ini hampir prioritas Bapak sekalian ya, apalagi kopi ini ya lebih dari 95% diproduksi oleh petani ya, pekebun dengan rata-rata kepemilikan yang kurang dari 2 hektar. Nah, sehingga ini permasalahan juga ya. Di tanaman yang sudah tua, kemudian masih banyak juga yang benih juga banyak yang belum pakai unggul, pengelolaan juga belum sesuai GAP ya, dan juga tadi banyak petani juga masih bekerja sendiri-sendiri, dukungan pasca panen, dukungan pasca panen ya. Nah, padahal yang saya pelajari dari beberapa literasi bahwa kunci dari mutu atau aroma dari kopi ini adalah di 60% ditentukan pada saat penanganan pasca panen ya. Makanya ini menjadi salah satu perhatian kami juga ya. Tentu infrastruktur ya, panjangnya rantai pemasaran ya, kemudian juga keterbatasan sumber daya pembiayaan, juga ada juga berbagai tuntutan sekarang di berbagai negara maju ya, ada traceability, kandungan maksimum pestisida dan sebagainya, juga terbatas nilai tambah, juga adanya tentu isu lingkungan ya, banyak misalkan ada juga ada beberapa isu yang Black Campaign sempat misalkan kopi luwak, juga hambatan non tarif dan sebagainya. Nah belajar dari situ ya, terus next slide. Nah ini tadi seperti kami sampaikan bahwa Menteri Pertanian telah mencanangkan gerakan 3 kali ekspor. Nah kami di Direktorat Jenderal Perkebunan telah mencanangkan namanya Gerasida, yaitu gerakan ya, peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing serta akses pasar. Nah tadi seperti yang kami kemukakan bagaimana permasalahan ya. Nah ini tentu berbagai kegiatan dari mulai mungkin next slide ya, apa yang sudah sedang dan mungkin next slide aja, apa yang sudah dan sedang kita kerjakan. Nah, ini tadi mengantisipasi tadi banyaknya petani yang belum menanam benih unggul, terbatas menanam data, sehingga kita di Jenbun mulai tahun 2019 ya, itu kegiatan utamanya adalah tadi membangun infrastruktur logistik benih ya. Jadi hampir 45% anggaran di Jenbun ini bagaimana tadi untuk membangun infrastruktur benih, ya, termasuk kopi ini. Ya, bagaimana nanti benih ini ya kita dekatkan kepada sumber-sumber di sentra kawasan kopi. Ya. Nah, ini juga termasuk sudah mulai dibangun juga tahun ini ya. Nah, sebetulnya kita mencanangkan tahun 2020 ini 20 lokasi nursery modern ya. Tetapi kemarin kita kena musibah pandemi COVID ya, sehingga ini juga tentu anggaran yang sudah kita alokasikan kita alihkan sebagian untuk membangun tadi kepada COVID. Tapi alhamdulillah untuk kopi sudah mulai ya, misalkan untuk tahun ini di antaranya di Lampung Barat, di Lampung ya, sebagai salah satu sentra kopi robusta ya. Nah ini yang contoh-contoh yang kita sedang kerjakan. Juga nanti kita dorong juga misalkan pemberdayaan poktan kopi ya, itu dengan membangun desa mandiri benih. Poktan kita juga didorong untuk menjadi penangkar ya, agar tadi bagaimana sumber benih ini lebih dekat lagi kepada lokasi-lokasi sentra kopi kita ya, yang sudah ada kita tetapkan beberapa
sentra kopi, kawasan sentra kopi nasional. Ya, lanjut aja. Kita juga bagaimana tadi ya mengoptimalkan lahan ya. Ini upaya juga tentu agar selain untuk berbagi resiko juga bagaimana mengoptimalkan dari lahan-lahan tersebut, yaitu melalui berbagai kegiatan antara lain intercropping ya, baik itu dengan tanaman tahunan atau misalkan kelapa kopi, ada juga kelapa dengan karet, kemudian juga dengan hortikultura ya. Nah ini juga upaya-upaya juga dengan asiri juga ya, ini juga dalam rangka tadi mendorong optimalisasi ya dari lahan-lahan petani kita, kebun kopi kita. Terus ini yang beberapa hal sebelah yang sudah mulai kita jalankan ya, bagaimana di sini agrowisata ini kita jalan, saya kira beberapa daerah sudah banyak mengembangkan. Nah itu tentu semangatnya dalam hal ini tentu di sini ya selain mendorong bagaimana tentu pekebun kita petani kopi kita juga mendorong entrepreneurship ya, saya juga sebetulnya bagaimana selain juga tadi salah satu upaya kita memotong rantai pemasaran ya, karena juga kita dorong melalui agrowisata juga di situ petani bisa menyelut jual langsung yang end product ya. Nah ini juga kami di Ditjen Perkebunan juga melalui dana APBN juga antara membantu bagaimana memfasilitasi beberapa sentra ya dari atau petani kopi juga untuk tadi menggarap mengenai agrowisata tersebut ya. Karena tadi bagaimana petani itu bisa dalam hal peningkatan pendapatannya akan lebih meningkat lagi. Tentu selain tadi bisa menjual kekayaan kopinya langsung, kemudian juga tentu juga kita dorong untuk menghasilkan green bean yang sudah bernilai tambah sesuai standar ya. Nah, dengan melalui agrowisata juga tentu kita dorong mereka bisa menghasilkan end product ya. Terus saja ini yang beberapa fasilitasi kita ya yang sudah berjalan. Saya kira banyak tadi seperti disampaikan bahwa masih seling petani itu masih hanya menjual kopi hijau atau cherry. Nah ini dengan hasil intervensi kita juga kita dorong petani itu bisa menghasilkan minimal sampai green bean ya. Karena ini cukup signifikan juga ya apabila mereka kita fasilitasi melalui berbagai, apalagi nanti kita poktannya yang lebih maju lagi tentu kita fasilitasi dengan mesin roasting ya, kemudian juga sampai pengemasan dan sampai kepada nanti langsung pemasarannya ya, sehingga tadi kita dorong apalagi sekarang zamannya era misalkan online, digital marketing ya, tentu ini juga ini yang kita dorong ya, apalagi di situasi pandemi ini ya, ini juga beberapa laporan dari beberapa poktan kami juga sudah banyak yang termasuk dari kami untuk dorong mereka juga melalui kebetulan dari Kementan juga ada program untuk tadi kita ikutkan beberapa poktan yang sudah siap ya untuk juga di listing di beberapa platform digital ya. Mungkin lanjut saja. Nah ini fasilitasi masih di Hulu, bahwasanya ini yang di Lombok ya, ini di Lombok, yang di sebelah kanan di Bandung, dan ini juga cukup sangat membantu ya, karena ini melalui ini solar dryer ini ya, ini ramah lingkungan ya, tidak listrik juga untuk pengalir udara juga menggunakan semua tenaga surya ya. Nah ini juga tentu kalau hanya mereka langsung misalkan menjemur melalui sinar matahari ya pada saat cuaca normal 5 hari. Nah apabila menggunakan solar dryer ini 2,5 hari juga sudah cukup kering ya, dan memenuhi syarat seperti yang disyaratkan oleh misalnya industri atau KPKP dan sebagainya. Nah ini kami terus upayakan ya. Nah tadi mengenai aspek pembiayaan ya juga kita sudah ada namanya sekarang kredit usaha KUR ya, kredit usaha rakyat yang disubsidi. Ini cukup murah karena bunganya hanya 6% ya. Nah ini juga kita terus dorong, tentu ini juga kami dorong ya dengan keterbatasan dan APBN, sebetulnya ini kesempatan bagi termasuk para petani kita kopi ya dalam rangka nanti mengembangkan usahanya ya. Mungkin terus ini berbagai tadi selain kami juga tadi
melalui ini juga kita mendorong para off-taker kita ya. Nah, ini juga kita fasilitasi atau mungkin ada juga dari sponsorship ya untuk juga ikut pameran di berbagai baik di internasional ya di luar juga misalkan di trade expo dan sebagainya. Terus saja ini Bapak sekalian nih sebetulnya ini Pak Menteri ya pada tahun 2012 beliau sangat terkesan waktu itu beliau menjadi salah satu speaker ya di pertemuan Menteri Pertanian seluruh dunia itu ada 90 negara. Nah, beliau oleh Dubes RI di Jerman diajak mengunjungi salah satu kafe yang terkemuka di Berlin. Nanti beliau menemukan ada kopi roasting ya, itu kopi belawan itu dari Bondowoso nih, Ijen Raung Bondowoso ya. Ternyata 1 kilonya sampai 29 euro. Ini ternyata waktu itu beliau langsung ya mencanangkan 2020 itu untuk melakukan sebelah promosi ya One Indonesian with Indonesian Coffee and Drink. Jadi waktu itu sudah ditetapkan 11 negara, tetapi apa daya ya yang sudah kita rencanakan tapi Tuhan bukannya mengemudikan lain karena tadi lagi-lagi karena COVID ini juga semua batal. Mudah-mudahan 2021 ini bisa kita kalau COVID ini memang sudah mereda, ini kami arahan Pak Menteri juga untuk melaksanakan lagi, dijadwalkan lagi di 2021. Terus, nah ini juga tentu dengan berbagai keunggulan, ya, memang ini juga salah satu kekayaan bagaimana kita ini kaya dengan kopi spesial, ya, kopi premium. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya kita sudah punya 32 jenis indikasi geografis, ya. Itu yang tentu paling banyak jenis Arabica ya, kemudian juga Robusta dan juga Liberica ya. Nah ini juga tentu ke depan bagaimana kita mempromosikan bahwa Indonesia sebagai Indonesian as Paradise of Specialty Coffee. Nah ini juga saya kira yang harus kita angkat di depan bahwa bagaimana disitulah mungkin karena kita berada di negara vulkanik ya di tepat di Khatulistiwa sehingga kita kekayaan itulah yang harus kita dorong ya. Itu mungkin apabila kita ingin semacam mendiferensiasi dengan kopi-kopi dari Brazil, kopi dari Vietnam yang cenderung memang lebih banyak ke kopi bulk ya. Mungkin itu yang harus kita dorong, kita promosikan yang lebih intensif. Nah ini juga bagaimana tadi. Tinggal 2 menit lagi. Ya siap. Terima kasih. Ini ya beberapa hal. Bagaimana tadi mendorong Poktan kita juga langsung melakukan ekspor nih ya Pak Triono nih ini sudah bisa traceability dan lalu sudah bisa langsung ya ekspor ke Belgia ini udah sampai kemudian kemarin juga dengan BI kalau salah ya dengan ke Jepang ya kami konfirmasi sekarang juga sedang proses lagi untuk ekspor ke Cina. Mungkin itu yang next step-nya juga sama saya kira bagaimana upaya kita mendorong berbagai off-taker maupun Poktan kita juga ya. Mungkin terus saja alhamdulillah di tengah pandemi ini terus ekspor ya. Ini menunjukkan bahwa tadi sektor perkebunan ini termasuk kopi bisa harapan kami juga bisa menggerakkan ya dalam rangka pemulihan. Nah ini juga masih baru nih 2 minggu lalu dari Bandung ya. Dan itu di tengah pandemi ya kami memang dorong tadi ya mungkin terakhir aja di slide terakhir ya. Nah ini berbagai juga BIMTEK ya. Nah ini juga MOU kita ada bisnis matching di Sumbar nih 2 minggu lalu. Terus saja ya ini yang upaya menuju digitalisasi digital marketing ya kita fasilitasi ini semua free ya tidak dipungut. Kemudian juga terus saja di tengah pandemi, nah ini saya kira upaya-upaya yang sudah kami sampaikan bagaimana di tengah pandemi ini saya kira berbagai upaya kita dorong termasuk kerjasama misalkan dari Kementerian Perdagangan nanti ada Trade Expo ya tanggal 10 November, nah juga tentu kami mendorong secara webinar dengan KBRI ya dengan kemarin sudah dengan beberapa negara ya dalam rangka tadi mendorong akses pasar ya di tengah upaya kita di tengah pandemik bagaimana melalui
tadi secara digital marketing itu saya kira ini yang harus kita dorong terus. Mungkin itu Pak Mas Moderator, sementara demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dedi Junaidi atas presentasi yang telah diberikan. Sangat lengkap Pak, sangat informatif, dan kita cukup bangga juga bahwa ternyata ekspor kopi kita cukup tinggi ya Pak ya untuk ke luar negeri. Itu yang harus kita banggakan juga, dan kemarin juga sempat dibahas juga bahwa ekspor kopi kita masih nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Tapi Pak, mohon untuk tetap stay dulu karena nanti kita masih akan ada sesi tanya jawab. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta webinar kita pada sore hari ini melalui kolom chat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yusianto selaku peneliti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau ICCRI untuk menyampaikan presentasinya yang bertajuk Kualitas Kopi Petani Indonesia, Tantangan dan Peluang. Kepada yang terhormat Bapak Yusianto, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bank DKI terhadap Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Alhamdulillah di sini kami duduk ini atas nama Pusat Penelitian Kopi Kakao Indonesia untuk menyampaikan pengalaman kami di dalam seleksi juga kopi-kopi Indonesia. Alhamdulillah, kami baru saja selesai mengadakan kontes kopi spesial Indonesia yang ke-12 bersama AIKI. Ya, jadi kami bersama AIKI mengadakan kontes kopi spesial Indonesia ini. Jadi kami kemarin ada sekitar 490 contoh dari seluruh Indonesia, gabungan antara kopi Arabica maupun kopi Robusta. Sayangnya kopi Liberica belum kita konteskan, ya. Ini jadi kualitas kopi Indonesia ini sebenarnya sangat dipengaruhi beberapa hal, tapi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, tapi ini akan saya ulangi sedikit ya. Ini adalah gambaran bahwa nanti ada 32 kopi spesial Indonesia yang ditanyakan oleh Pak Dedi, ternyata sudah ini ada hampir juga 35. Jadi bukan hanya 32, nampaknya nanti akan ada 35. Dan baru saja kemarin itu juga kami dapat tamu dari Jombang, nampaknya kopi Excelsa Jombang juga akan diajukan untuk mendapatkan indikasi geografis. Nah, ini kopi Excelsa. Kalau kopi yang lain kan Arabica banyak, Robusta banyak, Liberica baru satu. Ini Excelsa namanya Jombang akan mengajukan. Ini kira-kira petanya adalah seperti ini. Ini adalah indikasi geografis. Sebenarnya indikasi geografis itu walaupun mencerminkan cita rasa daerah itu, akan tapi orang jadi confused, agak bingung gitu ya. Begitu banyak kualitas kopi di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya, sebenarnya kopi di Indonesia itu dapat dikelompokkan lebih sederhana lagi. Sebenarnya. Jadi berdasarkan pertama adalah jenis, kedua adalah dengan pengolahan. Nah ini jadi jenis yang ada 3 jenis utama. Kita kan kopi Robusta ya, kopi Robusta. Kemudian kedua adalah kopi Arabica. Ketiga adalah kopi Liberica dan Excelsa. Kemudian pengolahan yang paling banyak adalah pengolahan kering untuk di Indonesia. Kemudian ada pengolahan basah. Nah, ini sebenarnya seperti itu kalau kita mempromosikan kepada orang-orang luar sebenarnya berdasarkan cita rasanya kira-kira seperti itu. Nah, makanya kemarin pada saat kita mengadakan lomba itu, ini kita kelompokkan untuk kopi Arabica, ini kita kelompokkan dalam 2 hal. Jadi full wash sama natural. Full wash sama natural. Natural itu pendatang baru, tapi kita kelompokkan tersendiri. Kemudian Robusta ini baik wash maupun yang dry process
kita jadikan satu. Itu pada saat lomba. Tapi sebenarnya yang ada di lapangan kopi Indonesia ini berdasarkan pengolahan adalah seperti ini. Nah, ini adalah ada full wash dry yelling. Full wash dry yelling ini adalah kopi-kopi yang diolah berdasarkan pengolahan Hindia Belanda dulu. Dan yang masih seperti ini adalah perkebunan-perkebunan besar. Contohnya PT PN 12, ini mengolah dengan full wash dry yelling. Kemudian yang kedua adalah full wash wet hulling. Full wash wet hulling ini adalah kopi-kopi Arabica yang diproduksi oleh rakyat. Sebagian besar sekarang diolah dengan full wash wet hulling. Jadi kalau kita ditanya, kopi Arabica Indonesia itu sebenarnya bagaimana? Ini lebih dari 80% sudah diolah dengan full wash wet hulling. Kurang dari 20% ini full wash dry yelling. Kenapa demikian? Karena full wash wet hulling ini lebih cepat kering, lebih cepat mendapatkan uang. Nah, kalau full wash dry yelling ini lebih lambat. Nah, kemudian kalau kopi Robusta ini ada dua, sebenarnya natural proses sama full wash dry yelling. Nah, karena natural proses ini ada dua sebenarnya yang di sini ini sebenarnya, tapi perbedaan cita rasanya agak kurang. Tapi full wash yang wet hulling untuk kopi Robusta ini menghasilkan kopi Robusta fine atau yang disebut fine Robusta. Yang sekarang yang masih ada itu adalah yang jumlahnya cukup banyak adalah di perusahaan besar. Sedangkan di masyarakat kita masih memperkenalkan lah, sudah lama memperkenalkan tapi hanya beberapa yang ada. Mereka kadang-kadang sudah banyak juga toh, sudah banyak produksi, tapi masyarakatnya agak sulit. Ini tantangannya seperti itu. Ini kita lihat ini contoh aja full wash untuk Arabica. Untuk full wash Arabica ini ada yang dry yelling. Dry yelling ini ada di Bali, Kintamani. Ini kenapa dry yelling? Karena memang masih sedikit jumlahnya. Kemudian ada dari Bengkulu. Bengkulu ini sedikit juga. Kemudian Flores ini banyak yang dry yelling karena jumlahnya juga belum banyak. Dan ada perusahaan di Surabaya yang memberi dari Flores diolah dengan wet hulling. Nah, kemudian ada yang dari Jawa Timur itu beberapa dari PT Perkebunan Besar. Kemudian Jawa Tengah juga perkebunan besar. Kemudian Papua karena jumlahnya sedikit di pucuk gunung, jadi di daerah mana itu Jaya Wijaya sana. Kemudian ada di daerah yang agak itu di Kecamatan Monamane, Kecamatan Monamane, daerah Mabire. Itu dry yelling tentu dari Papua. Kemudian dari Sulawesi Selatan itu sebagian ada yang tapi sebagian juga ada yang wet hulling. Dan wet hulling ini disebut juga kopi dengan cara olah Sumatera. Makanya dari Aceh, dari Sumatera Utara itu pakai wet hulling. Dan bahkan Jawa Barat itu sebenarnya meniru pengolahan yang ada di Aceh atau Sumatera Utara. Bahkan sejak awal ekspornya kopi Jawa Barat yang Arabica itu lewat Medan. Nah, baru akhir-akhir ini saja ini banyak juga yang lewat Jakarta. Jadi ini yang wet hulling. Nah, wet hulling ini kopinya itu ternyata secara umum setelah kami cita rasakan bersama teman-teman ini, kemudian kita simpulkan terakhir, itu yang dry hulling ini cita rasa khasnya itu sebenarnya spicy, pedas. Dan tapi total skornya kalah dibanding dengan yang wet hulling. Jadi makanya kopi-kopi yang wet hulling ini karena cita rasanya lebih bagus, ini perusahaan besar seperti Starbucks lebih banyak mengambil dari kopi-kopi Arabica wet hulling dari Sumatera. Makanya mereka itu sangat butuh sekali kepada kopi dari Sumatera. Bisa saja kopi dari Jawa Barat, tapi nanti diekspor lewat Medan, namanya jadi kopi Sumatera. Ini biasa seperti itu ya, ini di lapangan kayak gitu. Kemudian kalau yang kopi Robustanya, kopi Robusta itu sebenarnya paling banyak itu diolah kering. 90% lebih diolah kering.
dan hanya 10% atau kurang itu diolah dengan olah basah. Ini robusta seperti itu. Jadi yang olah basah itu hanya Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, karena sisa-sisa dari perusahaan besar, yaitu perusahaan Belanda yang sekarang menjadi PTPN 12. Kalau masyarakat sebagian besar sudah pakai proses kering. Nah, ini. Kemudian ini ada yang namanya honey proses. Honey proses itu dulu itu adalah proses yang ada di Flores Jawa. Di Flores atau seluruh Flores itu pakai proses ini, proses honey itu. Karena apa? Kekurangan air. Jadi mereka hanya pulper, kemudian langsung dijemur, bahkan jemurannya kadang di atas tanah. Nah, kemudian kita improve pada saat itu dengan pendampingan dan sebagainya untuk ke full wash wet and dry yelling. Tapi sekarang mereka lebih banyak juga ke ini, apa namanya, honey proses, tapi dengan proses yang lebih baik. Dan itu ditiru oleh Jawa Barat. Jawa Barat itu pernah menjadi juara pada saat lelang kopi Indonesia itu dengan honey proses, black honey proses yang 1 kilo harganya sampai 2 juta waktu itu. Tapi itu kan cuma sekali ya gitu ya. Tapi pernah kan, daripada tidak pernah sama sekali. Nah, itu adalah yang karena apa? Proses ini sangat dominan terhadap rasa. Walaupun mereka itu dapat tinggi, kadang-kadang itu kalau kita mata kita ditutup, kemudian kopinya itu didatangkan gitu ya, kemudian prosesnya sama, full wash wet hulling gitu, ternyata sama gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita hargailah teman-teman yang sudah mengajukan indikasi geografis yang sampai sekarang ada 35. Kalau Mbak Dedi tadi tercatat 32, tapi sekarang sudah naik lagi dan akan ada lagi. Nah, begitu. Ini contoh-contoh warna biji. Yang paling kiri ini full wash dry yelling. Kenampakannya seperti ini punya PTPN 12, terkenal. Kemudian ini full wash wet hulling. Yang paling terkenal adalah kopi Sumatera yang dulu namanya adalah kopi Mandailing. Kopi Mandailing itu yang pertama terkenal. Nah itu sampai sekarang pun Starbucks tidak bilang itu Mandailing tapi Sumatera. Nah Sumatera itu kuabeh atau semuanya itu yang punya IG itu oleh Starbucks dinamakan kopi Sumatera. Bentuknya seperti apa namanya? Kira-kira warnanya lebih biru daripada yang dry hulling. Kemudian yang natural seperti ini. Jadi kalau yang natural itu mesti atau pulpit natural itu mesti ada warna kemerah-merahan. Yang itu yang nanti pada saat pada saat disangrai itu menimbulkan rasa honey, rasa madu. Gitu ya. Ini jadi kemudian kami juga bagaimana promosi tadi sudah dikatakan oleh Pak Dedi. Saya kira ini promosi kopi Indonesia ini sudah menjadi tanggung jawab Departemen Kementerian Pertanian. Alhamdulillah kami ikut bangga, ikut terima kasih. Nah ini contoh saja kopi-kopi Indonesia ini dari Aceh. Aceh ini kalau Aceh kita lihat sepintas. Ini yang mereka banggakan adalah kopi yang namanya kopi Ateng. Ya, Ateng itu singkatan dari Aceh Tengah, bukan Ateng pendek. Jadi Aceh Tengah. Nah, yang sudah dirilis bersama kita adalah dari varietas Gayo 1, Gayo 2. Gayo 1, Gayo 2 itu sebenarnya induknya adalah kopi Arabusta Timur Timur. Tapi kalau yang Ateng itu adalah Katimor Jaluk, C50 dan sebagainya itu yang disebut Ateng. Ya. Kemudian di sana ada jenis lama namanya Tipika Bergendal. Nah, itu ya. Ini kalau tanamannya, kalau kita ingin tahu ketanaman kopi yang sangat ideal, sangat bagus sesuai dengan DAP, itu adalah di Gayo. Di Gayo itu Arabica luar biasa. Naungannya pun bagus, kemudian tanamannya pun bagus. Ini Aceh. Nah, ini kalau ini bedaling itu seperti ini. Jadi digiling pada saat dia itu kadar airnya masih lebih dari 30%. Ini yang masih basah disebut kopi labu, kemudian dikeringkan sebelah kanan ini. Ini. Nah. Kemudian cita rasanya dulu ini yang di atas 85 nilainya itu sudah 21%. Tapi ada sedikit yang masih di bawah 80, masih ada lah. Ciri khasnya seperti ini. Nah,
Ini Sumatera Utara. Sumatera Utara secara umum perkebunannya kita lihat kopi semua tanpa naungan. Nah, ini ciri khas kopi Sumatera Utara. Maka kopi Aceh ini harganya kalau tidak salah ya Rp1.000 lebih mahal daripada kopi Sumatera Utara. Kalau prosesnya sama, full wash, wet, haling. Cuman perkebunannya banyaknya gini, tanpa naungan. Ini mirip-mirip dengan perkebunan yang ada di Kolombia. Ini seperti ini. Cuman prosesnya kita punya proses yang sangat bagus itu ya full wash wet. Nah, ini contoh varietas yang sangat populer di sana yaitu Sigara Rutan. Cuman mereka sekarang juga senang kepada varietas yang kami lepas, yaitu varietas Omasti, Komposit Andong-Sari 3. Ini coba kita lihat, ini Sumatera Utara kayak gini, nggak ada naungannya. Bahkan sawah pun kadang dirubah menjadi perkebunan kopi. Ini prosesnya. Palpernya kadang cukup sederhana seperti gini, bisa mulping ya kan. Palpernya ini kan kita lihat teknologi lokalan, tapi hasilnya cukup bagus ya. Nih. Mereka, para petani, itu menjual kopi yang masih basah. Hanya kopi yang sudah dipulper, fermentasi 1 malam, dan dicuci bersih, bawa ke pasar. Nah, seperti ini. Kemudian nanti pengolahan lanjutan oleh pedagang pengumpul sama prosesing. Nah, ini. Kalau mereka pakai medaling seperti gini ya. Ini menghasilkan kopi labu. Menghasilkan kopi labu. Kok berhenti? Sebentar, setelah saya berhenti. Alhamdulillah. Ini adalah suasana penjemuran di Sumatera Utara. Nah, ini kopi yang sudah kopi labu dijemur. Ya. Nah, ini kopi Mandailingnya kayak seperti ini. Nah, ini cita rasanya lumayan bagus juga, tidak terlalu berbeda dengan yang dari Aceh. Di atas 85 lebih dari 17% nilainya. Ini kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat itu meniru apa yang dilakukan oleh Aceh. Karena memang tadinya penggeraknya itu Pak Nana itu tadinya jadi PPL di Aceh. Nih kondisinya lebih banyak mirip dengan Aceh tapi belum sempurna, nggak sebagus di Aceh naungannya. Ini tapi ya yang waktu itu 85 agak kurang, tapi tahun ini justru kopi dari Jawa Barat itu memasuki final. Jadi final itu kita kontes kopi semester kemarin itu 7 dari 10 itu dari Jawa Barat. Jawa Barat ini memang luar biasa. Jadi perkembangannya sangat cepat, kopinya sangat bagus sekali. Dan menurut salah satu eksportir, Jawa Barat itu merupakan tantangan dan harapan produsen kopi Arabica spesial di masa depan. Karena apa? Dataran tingginya banyak. Cuman harus lebih ekonomis daripada tanaman sayur tentunya ya. Gitu. Nah, ini untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kita punya tantangan apa? Kopi Jawa Tengah itu banyak yang dekat pabrik rokok. Jadi ya kopinya itu kan berdampingan dengan tembakau. Jadi kalau harga tembakau naik, kopinya dipapras. Nah itu, ini bagaimana secara sosial ekonomi kita mendorong petani-petani di Jawa Tengah untuk bisa menanam kopinya itu dengan permanen. Jangan gara-gara harga tembakau naik, kopinya dipapras. Yang terjadi begitu, Jawa Tengah termasuk Temanggung yang juara itu, kemudian juga yang dari Wonosobo. Kecuali yang dari Jambu tadi, yang saya dari Jambu itu beberapa kali ke sana, itu kopi Robusta. Mereka sangat fanatik terhadap kopi dan tidak bersaing dengan tembakau. Alhamdulillah, Robustanya sudah oke. Ini contoh Arabicanya. Baik, kita lihat kan banyak berdampingan dengan apa? Tembakau. Nah ini Jawa Timur yang PT. Jadi kalau seperti gini, cuman tantangannya itu polanya sedikit. Kadang itu ya banyak lokasi-lokasi yang tanamannya kurang, itu kurang diperhatikan. Ini. Kemudian juga nggak tahu apa yang terjadi, bijinya kopi yang dari PTP itu kadang kecil-kecil. Kalau dulu itu orang bilang bahwa yang dihasilkan rakyat itu lebih jelek daripada perkebunan besar, tapi itu untuk sekarang tidak laku.
Yang laku adalah bagaimana orang perkebunan kopi rakyat itu sangat cinta kepada kopinya, sehingga kualitas kopinya itu sekarang lebih baik daripada perkebunan besar. Nah, perkebunan besar ini sudah punya nama. Coba kita lihat nih, kopinya kan sangat luar biasa nih prosesnya. Bagus-bagus, pabriknya kayak gini, penjemurannya. Tapi walaupun demikian, ini harus bersaing dengan kopi rakyat. Bahkan sekarang kalau lomba kontes kopi spesial Indonesia itu, teman-teman dari PTPN itu malah nggak ngirim, takut kalah. Mohon maaf tapi supaya ini saya sindir biar bersemangat lagi. Kalah nggak apa-apa, tapi kopinya tambah baik gitu loh. Dulu sebagai contoh, sekarang masa lari ya, ini ya. Ini untuk Bali ini mulai kita bina dulu yang dapat indikasi geografis nomor 1 itu ya kopi Kintamani Bali. Nah, ini daerahnya di daerah Gunung Batur dan dataran tinggi di Kintamani. Nah, ini agronomi mereka kopinya berdampak jeruk utama. Sekarang ini akan jadi kopinya itu banyak dikalahkan oleh jeruknya. Sekarang kondisinya seperti itu. Sebenarnya pengolahannya sangat bagus, kemudian kopinya juga sangat bagus, cita rasanya juga sangat bagus, dan bahkan yang paling menguntungkan karena kopi itu ekspor dan bagus itu kan daerah wisata itu. Ini luar biasa. Ini orang Barat pun ini sangat senang. Coba orang Jerman ini waktu itu kita sedang asik di Bali. Nah ini dulu belum ada yang 85, tapi sekarang sudah banyak. Ini kopi Toraja. Kopi Toraja ini sebenarnya Toraja sama Enrekan itu kopinya saling tukar-menukar. Saya itu keliling sana itu ada kopi Toraja turun ke Enrekan. Kopi Enrekan naik ke Toraja. Kondisinya kalau kopinya itu dengan naungan yang bagus biasanya orang-orang Enrekan. Kalau kopinya itu dengan naungan yang kurang seadanya itu kopi-kopi Toraja. Tapi hasilnya sangat bagus-bagus. Cuman kalau produktivitas per hektar, kopi di Enrekan lebih baik. Ini contoh pengolahan mereka. Ini kalau ini di pabrik yang mempromosikan kopi Toraja dan memiliki hak paten kopi Toraja di Jepang. Ini kita kadang merasa rugi, tapi sebenarnya diuntungkan. Karena apa? Dengan nama Toraja sudah dipatenkan di Jepang, rakyat ikut menikmati hasilnya. Rasanya sangat bagus. Coba kita lihat. Hampir semuanya diolah dengan full wash bed aling yang rakyatnya. Tapi kalau kopinya itu bisa masuk ke PT Tuarko Jaya, diolah dengan full wash dry aling. Nah, ini contohnya ini coba yang 85 sudah 21%. Dan Flores Jawa ini kita lihat nih Gunung Inirie, ini hasilnya waktu kita bina ini panennya seperti gini. Dan orang Toraja itu taat-taat kalau diminta panen merah ya merah betulan. Nah ini prosesnya, ya kan? Kemudian mereka tadinya nyolanya kayak gini, dijemur di atas tanah langsung. Sampai saya ke sana pun itu masih banyak yang begitu. Kemudian kalau pakai alas mereka pakai honey proses. Ini hasilnya kayak seperti ini, honey proses. Kemudian ditiru oleh kita ternyata warkop Jakarta atau kafe-kafe Jakarta sangat senang dengan honey proses. Ini yang kita bina seperti gini, was dry yaling. Belum dry yaling itu spicy, sekarang penggemarnya agak kurang, cuman lebih aman, gitu ya. Ini saya kira ini yang Papua ya namanya di Papua ini teman-teman dari Papua mungkin penduduknya agak kurang, sebenarnya kopinya bagus-bagus. Ini contoh contoh kopinya kayaknya itu banyak aktivitas. Pengolahannya kita lihat perlu perhatian dari Pak Dedi mungkin dikirim pulper ya, pulpernya masih kayak gini ya Pak Dedi, mohon nanti dikirim pulper ke Papua ya. Sebenarnya mereka sangat senang terhadap kopi, cuman karena tempatnya jauh, harga sampai Jakarta menjadi mahal. Jadi semuanya itu menggunakan teknologi transportasi lewat udara, kan jadi berat ini. Sebenarnya kopinya bagus-bagus. Ini kita lihat
biji dari balium, tiom. Cuman kadar airnya ini masih tinggi pada saat itu. Tapi cita rasanya sangat bagus. Ini contohnya, sangat bagus-bagus. Ini, ini dari Papua. Yang 85, 84 luar biasa. Nah, ini mereka juga punya koperasi serba usaha. Bantuan dari waktu itu Amarta. Nah, ini luar biasa. Papua ini punya potensi pengembangan kopi Arabica masa depan. Seperti halnya Papua Nugini. Papua Nugini itu penghasil kopi kualitas tinggi. Nah, ini. Untuk Robusta, saya kira Robusta sambil lalu aja ya. Tapi Robusta ini jangan diremehkan. Robusta ini karena mayoritas kita itu Robusta. Yang perlu diperhatikan adalah bagian pengolahannya itu lebih baik lagi. Terutama petiknya petik merah, gitu ya. Terutama yang di Sumatera itu loh. Sumatera ini kalau bisa petik, kalau nggak merah pun petik tua lah. Ini kopinya ini sepintas saja, karameli, brown sugar ini. Nah ini saya punya binaan di Semende. Semende ini, Semende itu saya binaan di sana dan banyak kopi Robusta ditanam di atas 1000 meter. Nah, ini kalau dikonversi ke Arabica, mereka lebih punya potensi dapat uang lebih banyak. Nah, gitu ya. Itu, tapi ya ini perlu tantangan ini tantangan kita ini. Tantangan kita supaya apa namanya? Kopi-kopi desanya bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ya, ini binaan kami bina supaya mereka menjemur dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf Bapak. Ini alhamdulillah. Waktunya sudah habis, kita nanti bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami siap untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Bapak Yusianto. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Yusianto atas presentasi yang sangat menarik. Saya setuju sekali Pak. Kopi Papua, daerah saya, daerah Papua, dan kopi Papua itu enak sekali, saya setuju sekali. Kita harus kembangkan lagi ya Pak ya, kopi Papua ya. Oke, untuk pembicara selanjutnya, kita akan menuju ke pembicara selanjutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Suryono, selaku CEO Alko Sumatra Kopi, untuk menyampaikan presentasinya yang bertajuk Success Story Petani Kopi, Proses dan Konsistensi dalam Menjaga Kualitas Kopi. Kepada yang terhormat Bapak Suryono, waktu dan layar kami persilahkan. Halo Pak Suryono, apakah sudah bergabung dengan kita? Pak Suryono. Apakah soundnya bisa apakah soundnya Baik, terima kasih. Oh, baik. Oke, halo. Sudah Pak Suryono, kami bisa selamat. mendengarkan suara Bapak dengan baik. Silakan Pak Suryono. Baik, selamat sore Pak Yusianto, guru saya, dan Pak Dedi, juga narasumber lainnya. Kenalkan, nama saya Suryono, saya ini petani kopi di Kerinci yang banyak belajar dari Pak Yusianto dan juga kawan-kawan dari SCAI dan juga AIKI. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba mengenalkan apa yang kami lakukan untuk meningkatkan hasil pertanian kopi, terutama di Kerinci. Jadi saya izin untuk share satu buah video profil kami. Kopi Alam Kerinci sendiri adalah rumah dari para petani yang menginginkan agar petani ini menjadi petani-petani yang naik kelas dan produktif. Jangan malu menjadi petani di era milenial. Kami, petani muda, mengajak semua untuk ikut membangun pertanian yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, mempunyai daya saing dalam mengembangkan potensi alam. Sebagai startup, Alko didukung oleh crowdfounder yang memahami dunia pertanian Kerinci dan mengetahui potensi bisnis pertanian. Mereka juga memahami kemauan kuat petani Kerinci yang
naik. Tentu kerjasama antara Alko dan petani adalah sinergi kemitraan, di mana petani menjadi supplier dan Alko menjadi off-taker, yang kemudian ada benefit share yang kita kembalikan kepada petani, berupa pendampingan, pembinaan, sehingga petani itu mengetahui nilai tambah dari proses kopi dari hulu hingga hilir. Baik, terima kasih. Jadi kami adalah dari koperasi yang coba ingin mengembangkan bagaimana agar nilai dari produk kita itu bisa bertambah. Awalnya kami adalah sebuah komunitas dari petani kopi, kemudian dengan potensi peluang-peluang Anda, kami membuat sebuah koperasi jangan lagi berpikir Bapak Suryono, mohon maaf sebelumnya mungkin signalnya kurang bagus. Pak Suryono, atau apakah masih bersama dengan kami? Pak Suryono, halo. Yes, apakah masih bersama dengan kami Pak Suryono? Halo? Ya, sekarang terdengar dengan baik Pak Suryono. Halo Pak Suryono. Koperasi kami, Oke. Halo ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Suryono. Ya, jadi baik, koperasi kami saat ini dengan pola yang ada, kami sudah mempunyai 5 anak perusahaan di bawahnya. Kopi, ada bank sampah, kemudian ada wisata yang punya resort dan homestay, di mana saat ini itu bisa menjadi ada satu mahasiswa mohon maaf Pak Suryono. Halo Pak Suryono, mohon maaf. Keluarga petani itu ada satu mahasiswa pertanian. Nah, saya ingin bercerita tentang pemilihan. Halo Pak Suryono, selamat. Halo Pak Suryono. Pak Suryono, halo. Pak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus dari tadi, mungkin signal kurang bagus. Mungkin kami bisa bantu share screen dari sini Pak. Jadi Pak Suryono hanya tinggal menjelaskan saja. Jadi kami akan share screen-nya seperti itu. Bagaimana Pak? Karena mungkin kendala signal dari Pak Suryono sehingga kami tidak dapat mendengarkan suara Pak Suryono dengan jelas. Halo Pak Suryono. Apakah Pak Suryono masih bersama dengan kami? Halo.
Baiklah, mohon ditunggu sebentar karena mungkin sedang ada gangguan signal dari Pak Suryono, gangguan internet. Jadi kita tunggu sebentar apakah masih bisa terhubung kembali dengan Pak Suryono ataukah kita akan ke pembicara selanjutnya. Kita tunggu sejenak. Oh baiklah, karena mungkin ada kendala signal internet dari Pak Suryono, kita ke pembicara selanjutnya terlebih dahulu. Apakah sudah bersiap Ibu Ika? Ya Pak, siap. Oke baik, kalau begitu sembari menunggu Pak Suryono mengembalikan sinyal internetnya, kita akan menuju ke pembicara selanjutnya terlebih dahulu. Kita langsung menuju ke Ibu Ika Kurniakusuma, selaku owner Karya Perdana atau Lintang Wilis Java Coffee dan pengurus KUB Omah Kopi Mandiri untuk menyampaikan presentasinya yang bertajuk Tren Pasar Kopi Indonesia. Kepada Ibu Ika, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman pecinta kopi di Indonesia. Kebetulan kami pendatang baru mungkin di dunia kopi ya Bapak. Tapi kami nanti akan coba ini bagaimana kami meningkatkan kualitas kopi kami, kemudian bagaimana kopi-kopi kami terserap besar di lokal dengan menciptakan bisnisnya gitu. Minta tolong bisa di-share videonya. Nama saya Bu Ika. Saya salah satu pengurus dari kelompok Omah Kopi Mandiri. Omah Kopi Mandiri adalah satu kelompok usaha bersama yang beranggotakan pelaku-pelaku usaha kopi. Jadi mulai dari petani, pengrajin kopi, sampai beberapa stakeholder yang terlibat dalam usaha industri kopi. Kopi merupakan komoditi nomor 2 dunia, jadi yang tentu serapan pasarnya sangat luar biasa. Perkembangan untuk lokal gitu, karena kopi sudah menjadi gaya hidup anak muda, jadi ya bisa kita lihat bagaimana hilir berkembang dengan sangat cepat gitu. Harapan mudah-mudahan kopi Lintang Wilis ini tetap maju dan kita yang utama petaninya berkualitas. Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Tulungagung, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perhutani, dan tentu saja stakeholder kami adalah Bank Indonesia yang telah mendukung sepenuhnya atas pengembangan komoditi kopi di wilayah Tulungagung. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah tren pasar kopi Indonesia. Nah, ini tadi sudah dibahas sama Pak Dedi ya, bagaimana di sini adalah kopi komoditas yang unggulan perkebunan sebagai komoditas ekspor nomor 2. Nah, ini bisa kita lihat di sini bagaimana ekspor terus naik. Nah, kemudian di sini, nah ini gambaran kopi Indonesia, tren kopi Indonesia ya. Jadi di bawah tahun 2000, kopi itu banyak yang dicampur. Kalau di Jawa biasanya itu campur jagung namanya jitu. Itu gitu kalau orang Jawa bilang itu. Jadi jagungnya 7, kopinya 1. Nah mungkin kalau di zaman saya masih nemuin sih, tapi kalau di zaman sekarang mungkin adik-adik tidak menemuin yang seperti ini. Nah ini kemudian pada di atas tahun 2000, nah ini bisa dilihat kopi murni mulai banyak diminati. Nah di sini saya mulai menggeluti bisnis kopi Pak dari tahun 2001 Bapak Ibu. Mulai saya buka ini beberapa kedai kopi yang serapan kopinya cukup lumayan. Jadi di situ omset kami cukup lumayan. Nah ini kemudian setelah tahun 2010, nah ini apresiasi masyarakat kopi semakin banyak dengan munculnya kopi specialty mulai dikenal Pak. Nah ini di sini yang di data kami mulai 2015 itu dari 2000 warung kopi, dari sedikit warung kopi menjadi 2000. Nah ini merubah pola pikir kami, bagaimana kami mensuplai 2000 warung kopi tersebut gitu. Bagaimana kami menjadi produsen warung kopi tersebut. Mas ada orangnya? Enggak lihat Mas. Oke, nah ini potensi. Nah ini
ini potensi hulunya adalah Tulungagung berpotensi untuk budidaya kopi di wilayah Gunung Wilis. Nah, ini ya. Oke. Kemudian nah ini kami buktikan bahwa di wilayah Gunung Wilis kami temukan adanya kopi-kopi lama peninggalan Belanda dan itu sangat tidak terawat. Jadi pohonnya sangat tinggi, kemudian petiknya sangat campur, merah, kuning, hijau seperti itu. Kemudian menjemurnya itu masih di bawah. Jadi sangat rendah kualitasnya. Nah, kemudian ini sangat berbanding terbalik dengan potensi hilir, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan kopi untuk masyarakat lokal sangat tinggi dengan adanya budaya minum kopi. Nah, di Tulungagung itu ada satu budaya, Bapak, namanya CT. CT itu seni dan tradisi melukis menggunakan ampas kopi pada sebatang rokok. Nah, ini yang membuat serapannya cukup lumayan tinggi untuk kopi-kopi di tempat kami. Nah, kemudian hadirlah kami 2016, kami dengan teman-teman membuat satu kelompok usaha bersama yang namanya Omah Kopi Mandiri. Ini. Nah, dengan visi meningkatkan nilai ekonomi rantai komoditi kopi hulu hingga hilir. Kemudian pada tahun 2016 juga di bawah Omah Kopi Mandiri bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai pelaksana PSBI di bawah naungan Bank Indonesia Kediri. Kemudian sebagai pilot project pemberdayaan masyarakat di wilayah lereng Gunung Wilis. Sebagai wadah edukasi masyarakat tentang kopi di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Karena memang pada saat itu masih sangat rendah sekali ilmu pengetahuan tentang kopi ya. Bagaimana memproduksi kopi dengan baik, seperti itu. Nah, ini tantangan yang terberat kami sebenarnya di Omah Kopi kemarin dengan Bapak Joko Harto. Omah Kopi Mandiri harus bisa menghasilkan kopi berkualitas premium. Nah, ini dengan sumber daya yang masih sumber daya manusia yang masih cukup terbatas, kami sangat menerima tantangan yang cukup besar dari Bapak. Dan ini adalah program sosial Bank Indonesia tahun 2017 dari sekarang. Nah, ini yang kami tangkap adalah optimalisasi lahan di ketinggian 800 sampai 1000 mdpl ke atas. Nah, ini Bapak-bapak baru kemudian kami menentukan menanam Arabica di sini dengan varietas Komasti kemarin ya. Nah, ini kemudian bagaimana membangun ekosistem bisnis kopi dari hulu ke hilir. Nah, ini kami kemudian membuat program edukasi budidaya kopi. Nah, seperti ini. Nah, juga bisnisnya Bapak. Jadi bagaimana kopi yang di hulu dihasilkan kemudian bisa terserap di hilirnya, seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan nomor 1 adalah tahun 2016 dengan Bank Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini termasuk kami kemarin ada studi ke Puslit Koka Jember. Kemarin ketemu Pak Yus juga nih, sempat ngobrol-ngobrol Pak Yus. Terima kasih banyak ilmunya. Nah, ini mulai 2017 kami sudah menanam 4.500 pohon jenis Komasti, Pak. Nah, di situ kemudian kami membuat UPH yang terintegrasi. Jadi di sini ada mesin-mesin pengolahan kopi yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk kelompok kami. Nah, termasuk juga ini ada mesin goreng, Pak, untuk peningkatan ekonomi di situ. Nah, kemudian tahun 2018 ini ada rumah pengeringan kopi. Kemudian kami juga menanam kembali, Pak, 29.500 kopi Arabica bersertifikat kemarin dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao juga. Kemudian ditambah 12.000 pohon penaung. Nah, mesin grader juga disiapkan. Terus 2.500 penanaman kopi kami juga lakukan pada tahun 2019. Termasuk kami menjadi satu dengan klaster kopi di Jawa Timur. Nah, ini 2020. Nah, ini karena pandemi, Bapak, kami sedikit merubah strategi kami. Jadi ini kami sebagai inisiasi Pusat Informasi Tulungagung melalui tulungagung.coffee. Nah, ini bagaimana informasi-informasi kopi Tulungagung kami lakukan melalui website kami. Dan ini cukup lumayan
cukup lumayan juga membantu pasar kami. Bagaimana kopi-kopi kami terserap. Nanti kami tunjukkan seperti apa. Nah, ini kemudian penjualan kopi satu pintu, Bapak, oleh semua mitra Omah Kopi Mandiri melalui Koperasi Omah Kopi Mandiri dan UMKM lokal. Nah, ini jadi koperasi di sini ini cukup efektif untuk menstabilkan harga. Seperti itu. Nah, ini tren green beans di Tulungagung, Bapak. Jadi kemarin ketika kami belum terlalu bagus nih harganya seperti ini. Nah, ini yang lama ini. Oke. Ini harusnya di bawah 20.000 ya kemarin itu. Terus kemudian sebentar. Oke. Pada tahun 2016 ini sebenarnya ini di bawah 18.000 Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahun setelah olah bagus kami cukup stabil harga green bean untuk robusta di 40.000. Agak ada penurunan sedikit sih di tahun 2020 karena pandemi kemarin. Nah, ini kalau arabikanya kami baru mulai tahun 2017 ini dari harga yang sangat rendah kemudian cukup lumayan sampai harga 100 kemarin terserap di lokal. Nah, ini mulai ada penurunan sedikit di masa pandemi kemarin, di awal-awal pandemi, Bapak. Oke. Nah, kemarin gimana sih strategi kita supaya harga kita tetap bagus gitu? Nah, kita kemarin menjualnya lebih pada roast bean, Bapak, Ibu. Nah, ini. Nah, ketika kami menjual green bean harganya seperti itu, teman-teman lebih di kelembagaan mengolahnya menjadi menjual roast bean dan ini cukup stabil seperti ini. Jadi nilai ekonomi yang kami dapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan kami menjual green bean. Nah, ini review kami dari 2016 sampai 2019. Jadi di manajemen kebun, kami sudah mempunyai sumber daya manusia yang sudah lumayan bagus ini Bapak, Ibu. Nah, ini kami sudah bisa menentukan varietas. Jadi varietas apa yang bagus untuk ditanam di wilayah Gunung Wilis ini. Dan memang kami kemarin sudah menentukan komasi Bapak. Karena memang cukup bagus pertumbuhannya. Kemudian kami juga kemarin sudah mengirimkan sampel untuk diuji di pusat penelitian kopi dan kakao dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan bagus. Nah, ini kami juga sudah bisa menerapkan pertanian terintegrasi. Jadi di kelompok kami itu sudah melakukan fermentasi karena memang di daerah kami itu penghasil utamanya adalah sapi. Selain komoditinya, selain kopi. Jadi kotorannya itu sudah sebagai pupuk-pupuk di kebun-kebun kami. Jadi sudah mulai organik, Bapak. Nah, ini manajemen pasca panennya kami sudah petik merah. Dan olahnya kami sudah melakukan olah kering dan basah. Jadi secara pemasaran ini. Nah, ini kami yang pertama ini melakukan promosi seperti giveaway itu hari ini. Nah, dan edukasi, kemudian riset pasar lokal. Nah, ini sudah kami bisa melakukan pasar lokal. Jadi berapa sih yang bisa terserap, terus seperti apa kualitas yang harus kami siapkan seperti ini. Nah, ini aktif di kegiatan pameran offline dan online. Nah, ini yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, selanjutnya aktif berkolaborasi dengan generasi milenial dalam mengenalkan kopi lokal. Nah, ini ternyata kita punya pasar yang cukup besar gitu. Ini menciptakan pasar baru di perkopian karena memang ada gaya hidup anak muda sekarang yang lebih seneng nongkrong dan ngopi nih kayaknya. Nah, ini tren masa pandemi, Bapak. Memang ada perubahan konsumsi masyarakat Indonesia. Ini bisa kita lihat buah segar memang menduduki pertama, tapi di sini
Nah, ini teh dan kopi masih tetap mengalami peningkatan. Nah, seperti ini. Nah, ini perbandingannya. Kalau yang lain menurun, ini teh dan kopi masih meningkat. Oke, nah ini. Nah, seberapa peningkatannya? Nah, ini. Ternyata teh dan kopi masih bisa meningkat sampai 43%. Ini ya. Oke, next. Nah, ini menyambut tren 2020-2021. Nah, ini kita lihat. Nah, bagaimana media-media sosial. Ini bagaimana kedai kopi di Indonesia hampir mencapai 3.000 gerai. Kemudian hasil risetnya kedai kopi di RI bertambah menjadi 2.000 dalam 3 tahun. Nah, ini artinya serapan di lokal di nasional masih sangat tinggi. Jadi teman-teman kopi jangan khawatir nanti kopinya tidak laku, tetap berproduksi dengan baik, dengan berkualitas. Ini pasar-pasarnya sepertinya sudah siap semua seperti itu. Nah, ini nanti yang akan menjadi serapan-serapan tinggi untuk pasar lokal kita. Nah, ini potensi market di Tulungagung, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata 20% itu yang terserap premiumnya, tapi 80% itu masih dengan kualitas yang rendah. Nah, kemudian bagaimana kami menjadikan ini kualitas premium ini menjadi serapannya tinggi. Oke, nah ini Bapak. Nah, kami membuat produk house blend. Nah, ini ternyata sangat terserap pasar ini di lokal. Nah, ini cukup untuk bagaimana Robusta dan Arabica kami sangat terserap di pasar lokal. Nah, ternyata ini pasar-pasar anak muda itu cukup besar, sampai bisa menyerap sampai 50% dari kebutuhan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ini faktor penunjangnya adalah budaya nongkrong dan minum kopi di Tulungagung. Nah, ini boleh cerita sedikit nih. Kami dan tim kemarin 2017 itu membangun 1 unit food truck seperti ini untuk edukasi dan berjualan kopi. Nah, saya masih ingat banget ini 2017 saya sendirian jualan kopi di saat itu di Gor Lembu Peteng, Bapak. Nah, pada 2018 itu bagaimana sekarang ada 20 food truck lebih yang berjualan di situ. Nah, ini potensi sangat besar untuk serapan kopi kami di sini, Bapak Ibu. Nah ini ternyata 2018 itu kami juga membentuk komunitas food truck Tulungagung. Nah, ini di mana sekarang sangat ramai. Nah, ini membuat ekosistem yang cukup besar buat ekonomi ya. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini dengan tumbuhnya kedai baru dan kopi kekinian juga lumayan untuk penyerapan konsumsi kopi. Nah, kemudian event-event pameran UMKM dan festival kopi. Nah, ini yang paling penting lagi, optimalisasi pemasaran di 2001. Nah, ini kami menggunakan digital, sosial media, yang jelas ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, ini cukup besar dan menciptakan pasar baru untuk generasi milenial karena mereka lebih sering nih pesan kopinya ini lewat WhatsApp dan sebagainya seperti ini. Nah, itu. Nah, ini promosi produk dengan melakukan pembayaran digital. Nah, ini bagus juga, Pak. Contohnya seperti gede-gede di tempat kami, food truck dan sebagainya itu juga kami fasilitasi dengan kris kayak gitu. Jadi mereka anak-anak muda lebih suka membayar dengan digital, Bapak Ibu. Nah, di situ kami akan melakukan promosi. Misalnya harga kopi 10.000 ya, kalau mereka menggunakan digital mereka bisa mendapatkan dengan harga 8.000 seperti ini. Dan ini cukup jelas untuk
konvensionalnya, kami masih bekerja sama dengan pariwisata lokal, dan ini banyak menumbuhkan kedai-kedai di tempat wisata. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu di petani kami itu sekarang yang punya kedai-kedai di tempat wisata-wisata di daerah hulu. Dan ini cukup lumayan karena memang banyak kalau ke sana itu carinya kopi lokal seperti itu. Ibu Ika, nah, ini mengajak mitra penjual. Ibu Ika, mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi, Ibu ya. Oh, baik, siap. Nah, ini kami sudah menggunakan keris untuk fasilitas. Dan ini foto-foto aja. Ini yang kami lakukan. Ini sampai mesin goreng. Ini putra-putra petani Bapak Ibu yang sudah pegang. Nah, dan ini unit cukup lumayan untuk edukasi, dan ini bisa menjemput bola gitu kalau di bisnis ya. Nah, ini bagaimana wisata kami berkembang dengan adanya kedai-kedai. Nah, ini yang paling penting adalah kami bersinergi dengan generasi milenial sehingga menciptakan pasar baru. Terima kasih. Nah, semoga menjadi penyemangat buat teman-teman. Ayo, jangan patah semangat di era pandemi. Kopi tetap bagaimana memproduksi kopi berkualitas supaya ada peningkatan nilai ekonomi di situ. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ika atas presentasi yang diberikan, sangat memicu, memotivasi kami ya untuk semakin mengangkat industri kopi di Indonesia. Nah, Bapak Suryono, apakah sudah bisa bergabung dengan kami, Pak Suryono? Halo, Pak Suryono? Sepertinya sudah bisa ini, Pak. Nah, baik, mantap sekali Pak Suryono, suaranya jelas sekali. Jadi sudah bisa mempresentasikan kembali? Insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu kita akan melanjutkan presentasi dari Bapak Suryono yang tadi sempat terputus. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Suryono untuk memberikan presentasinya yang bertajuk Success Story Petani Kopi, Proses dan Konsistensi dalam Menjaga Kualitas Kopi. Kepada Bapak Suryono, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu. Bisa bantu share, Bu? Aduh. Mohon bantu share screen-nya, Bu. Perkenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah founder dan juga CEO dari Kopi Alam Kerinci, operasi Alko Sumatera Kopi yang melakukan pengolahan kopi Green Bean Arabica di Kerinci. Seiring dengan reputasi kopi Kerinci yang terus meningkat, keaslian dan kualitas dari biji kopi menjadi semakin penting. Di sini, teknologi blockchain menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini meskipun kondisi geografis yang cukup kompleks di Indonesia. Issue regarding supply chain in Indonesia is that it is very difficult to trace goods because the island is very fragmented. So when it comes to trace something, it's very difficult to trace. Selama ini kan misalnya saya kan sebagai tukang goreng kopi nih, tapi kan belum tentu saya punya kesempatan langsung datang ke kebun kopi itu. Benar tidaknya, apakah kopi itu dari daerah A hanya berdasarkan kepercayaan saya sama penjualnya? Nah, sesuai perkembangan di zaman digital ini, tentu petani juga sebagai anak muda harus lebih kreatif, sehingga harapannya dengan adanya blockchain ini bisa menjawab, sehingga kopi yang diminum oleh konsumen atau customer kita nanti itu bisa diketahui dari mana sumbernya dan juga dari mana asal kopi itu, sehingga nilainya pasti akan bertambah. Dan ini sangat bagus buat petani kita di sini, dan kita tetap bangga jadi petani. Pada saat prosesor menerima biji kopi dari kolektor,
prosesor memasukkan data biji kopi dan data pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh kolektor, sehingga batch yang diterima bisa diregistrasi ke dalam sistem. Pada saat prosesor ingin mengirimkan batch ke roster, prosesor memilih batch yang akan dikirim dari list yang ada di aplikasi. Kemudian, prosesor menambahkan tracking code, tanggal proses, dan data-data lainnya. Kemudian, roster menerima batch tersebut dan memverifikasi dengan mencocokkan batch dengan kode shipping dan informasi berat. Roster memilih batch yang ada di roast dan kemudian melakukan tes hasil roasting untuk bisa menambah roasting profile. Setelah itu, pada saat mengirimkan batch tersebut ke kafe, roster mengeluarkan QR code dari sistem dan ditempatkan pada batch tersebut. Di kafe, pada saat barista menerima kiriman roaster beans, barista memvalidasi dengan memindai QR code yang terdapat pada kemasan. Kemudian, barista akan memindai kembali sebelum membuka kantung kopi tersebut untuk menandakan kapan kantung tersebut dibuka. Sekaligus membuat QR code baru untuk dipajang di mana konsumen bisa memindai dan mengetahui seluruh perjalanan kopi ini. Menurut saya aplikasinya keren banget karena dari aplikasi itu kita bisa lihat perjalanan kopi, bisa lihat dari asalnya, siapa aja yang terlibat, petaninya. Nah, dari kita bisa tahu cerita di balik kopi itu, dan menurut saya itu bagus dan penting banget karena kita bisa jadi lebih appreciate kopi yang kita minum. Baik, mungkin demikian ya. Artinya ketika ingin mengembangkan sebuah produk, maka jangan lupa untuk berinovasi. Inovasi yang kami lakukan hari ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem traceability kopi, kerinci, di mana petani bisa dikenal oleh para customer-nya langsung, konsumennya langsung, baik itu di beberapa negara. Saat ini kami sudah menggunakan teknologi ini di Amerika, di Swedia, di Belgia, di Inggris, di Prancis, di Jepang, dan ini yang baru lagi di New Zealand. Jadi menggunakan teknologi ini ternyata juga bisa meningkatkan harga kopi. Jadi memang teknologi saat ini memang membantu sekali untuk bisa meningkatkan harga dari petani ini. Mungkin hanya ini. Terima kasih Mas berbaginya karena sesuatu yang kurang mendukung ini di channel kami. Baik, terima kasih banyak Bapak Suryono atas inovasi yang diberikan. Itu sangat menarik sekali ya karena kita bisa melihat langsung petaninya siapa, prosesornya siapa, lalu bagaimana hanya dengan scan barcode yang ada di kedai kopi. Itu luar biasa, itu inovasi yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya yang diberikan Bapak Suryono. Baiklah, kita langsung menuju saja ke sesi tanya jawab, di mana tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara, lalu kami sudah saring beberapa pertanyaan. Kita menuju ke pertanyaan pertama. Sebentar, pertanyaan pertama akan segera muncul. Pertanyaan pertama ditujukan kepada, sebentar Pak, kami masih mensortir, kami masih mencoba mengecek satu persatu. Pertanyaannya ditujukan kepada, oke, baik. Tapi sebelum kita menuju ke pertanyaan, tadi dari Bapak Suryono berarti Bapak bekerja sama dengan salah satu inovator atau salah satu IT dari Amerika ya Pak ya, kalau nggak salah dengar saya tadi. Pak Suryono? Dari Jepang. Oh dari Jepang. Dari yang Jepang. si Amargo tadi ya. Dengan inovasi yang seperti itu, berarti itu sangat memudahkan bagi para pelanggan atau penikmat kopi untuk bisa mengetahui ya Pak ya. Kopi ini dari mana, kemudian siapa yang memproses seperti itu. Apakah teknologi ini sudah sampai ke luar dari Sumatera atau hanya baru ada di Sumatera saja Pak?
Jadi ini idenya dulu adalah bagaimana di masa pandemi ini orang kan sangat peduli dengan kesehatan. Sehingga dia ketika mau makan, apapun yang dimakan dia itu, dia ingin tahu asalnya dari mana. Maka ini menjadi inovasi kita bagaimana juga berita kopi ini juga bisa disampaikan ke mereka tentang ketelusurannya. Nah, 2000 bulan Maret kami launching. Kemudian, Ya kami dengar Pak Suryono. Kami launching, kemudian di kemarin kami diajak presentasi di, putus suaranya. Diajak presentasi kemana? Kemudian kami diajak presentasi di London. Di London waktu itu 70 negara ikut presentasi kami. Kemudian di Singapura itu 40 negara ikut presentasi kami. Jadi kami semacam memberikan jawaban di masa pandemi bahwa kopi juga bisa memberikan keyakinan bahwa yang dia minum adalah kopi yang bagus, kopi yang fresh. Baik. Dan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia, Mas. Oh, bisa digunakan di seluruh Indonesia ya, Pak ya? Juga sudah mengadopsi punya kita. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan untuk Bapak Dedi Junaidi. Bapak Dedi Junaidi masih bersama dengan kami? Bapak Dedi Junaidi? Masih. Oke, baik. Pertanyaan dari Yudi Arnawa, Pak. Pertanyaannya adalah kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian, untuk rencana tahun depan di masa pemulihan pandemik saat ini? Mengingat tahun ini produksi dan ekspor kopi dari para petani menurun. Adakah bantuan khusus atau BLT khusus untuk para petani kopi, Pak? Silakan Pak Dedi untuk menanggapi. Jadi mungkin ini terima kasih ya Pak Yudi Arnawa. Mengenai ini kan seperti saya sampaikan tadi ya, ada anggaran tadi kan anggaran kami juga dipotong ya dan itu nanti diinikan kepada COVID, itu tentu dikoordinasikan oleh Kementerian mungkin PDTT, Kemensos sama Kementerian Kesehatan Pak ya. Itu hampir 7 triliun anggaran Kementerian Pertanian itu dialihkan ke sana. Nah, tentu khusus yang terkait kopi memang ada sebetulnya mulai tahun ini untuk misalkan padat karya ya. Tapi memang itu terbatas tentu. Dan sebetulnya kita berupaya tadi bagaimana kita mendorong tadi ini karena menjawab juga saya cek juga tadi beberapa pertanyaan ya, saya kira masih relevan. Misalkan kami berkoordinasi juga tentu dengan Kementerian Perdagangan ya, itu mengenai kebijakan resi gudang ya. Nah, tetapi memang itu ternyata cukup complicated ya, cukup ini untuk regulasinya. Nah, kami mencoba nanti bersama-sama di Kementerian bagaimana nanti prosedurnya lebih disederhanakan. Nah, kami sudah mencoba juga beberapa kali melalui webinar ya. Tentu karena arahan Pak Menteri Pertanian juga kami mendapat informasi di beberapa sentra memang ada penumpukan lah ya. Karena tadi walaupun sekarang alhamdulillah kan seperti tadi mulai ekspor udah mulai bergerak ya. Tapi saya senang dengan tadi disampaikan Bu Ika, memang pasar domestik juga saya kira harus kita garap ya. Kami juga tadi baru juga mengajak juga tadi dari seperti Bu Ika juga, dia punya KP, punya bermitra juga dengan binaannya 600 hektar petani di daerah kami, di dekat ya Pak, di daerah Priangan, di daerah Gunung Mangalayang. Jadi yang cukup menolong melalui tadi digital marketing ya. Nah ini saya kira luar biasa yang sudah disampaikan tadi Pak Suryono dari Alko Jambi, kemudian juga Bu Ika nih saya sangat apresiasi. Nah inilah yang menggembirakan ya, di mana di tengah ini juga bagaimana juga membangun tadi petani-petani milenial ini sebetulnya udah bisa katakan demikian ya. Itu luar biasa tadi dengan berbasis digital tadi Android, dan ini banyak Pak. Saya sudah mengundang juga anak-anak muda termasuk dari Jambi juga ada dari Sumatera Barat, dan semua sudah secara traceability mengandalkan juga
tadi berbasis aplikasi Android ya. Mungkin masih banyak yang belum muncul aja saya kira, dan ini menggembirakan karena anak-anak muda terjun dari mulai hulu, dari on-farm sampai kepada marketingnya. Nah ini jadi saya kira ini hal-hal yang menggembirakan untuk di perkopian ini, bahwa anak-anak muda ini juga terjun. Nah juga ada yang mengenai sekali saja mungkin mengenai pertanyaan bagaimana mengenai UMKM. Nah ini juga kami berkoordinasi ya Mas Abi juga Bapak sekalian dengan teman-teman juga di Kementerian UKM, Kementerian Koperasi dan UKM ya. Jadi ingin juga di sana ada namanya lembaga pembiayaan dana bergulir. Nah, kami juga sudah berkoordinasi malah membentuk WhatsApp group juga ya. Jadi apabila nanti tentu di sini yang misalkan join sekarang ada kendala misalkan di permodalan. Nah ini juga bisa tentu berkomunikasi. Selain kami tadi juga ada misalkan program KUR ya. Nah, dan juga kami apresiasi kepada Bank Indonesia. Nah ini Bu Ika tadi bagaimana sudah luar biasa, dan ini banyak juga ya, bukan di Tulung Agung, di Jember kami pernah diundang Festival Kopi Robusta waktu itu ya, itu semua disponsori oleh Bank Indonesia. Ya. Klaster-klaster Bank Indonesia ini banyak yang kopi seperti di Lampung, ya, di sentra-sentra kopi, dan ini saya sangat mengapresiasi. Saya kira itulah bagaimana dukungan dari di luar Kementerian Pertanian ini sangat luar biasa. Ya. Mungkin itu sementara Pak Abi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan. Nah, jadi sudah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan ya untuk nanti akan ada kredit usaha juga untuk para pelaku bisnis UMKM. Betul Pak Dedi ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Yusianto. Pak Yusianto. Dari Rahmayudi Pekanbaru, pertanyaannya nih Pak. Di Riau, di mana-mana terdapat kebun sawit. Saya ingin bertanya Pak, jika ingin membuat kebun kopi, kira-kira jenis kopi apa Pak yang cocok ditanam di Riau? Nah silakan Pak Yusianto untuk diinformasikan kopinya apa. Ya di Riau ya, Riau kalau ketinggian yang setara dengan sawit, yang paling cocok adalah kopi Robusta. Ya, kemudian juga bisa kalau mau pilih, tambahan adalah kopi Liberica. Ini ketinggian-ketinggian yang bersama dengan sawit. Kalau kopi Arabica harus di puncak gunung, yang ketinggiannya di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi kopi yang bisa ditanam adalah kopi Robusta ya Pak ya? Robusta dan Liberica. Kok Robusta dan Liberica. Dan itu lebih mudah untuk dirawatnya juga, nggak terlalu susah dirawat ya Pak ya? Karena ya. Karena dia berada di dataran. Baik, terima kasih banyak Pak Yusianto. Baik, terima kasih banyak Pak Yusianto. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Ika dari Tisna Ferdiansyah Bu. Pertanyaannya Bu, apakah pencampuran kopi dengan bahan lain tidak mengurangi cita rasa kopi tersebut Bu? Tadi kan disebutkan ada jitu. Itu udah sangat populer sekali ya Bu ya di Jawa ya Bu ya. Zaman tahun 2000 saya ngalamin juga itu Bu, kopi jitu gitu. Silakan monggo Bu ditanggapi. Iya Bapak, ini jelas sangat berpengaruh ya. Terutama selain di cita rasa mungkin di kesehatan ya Pak Yus ya. Ini sangat berpengaruh bagaimana kopi tanpa campuran apapun itu menyehatkan Bapak. Gitu. Mungkin lebih sehat aja lah kalau kita ngomongkan membicarakan kopi murni. Kalau cita rasa jelas sangat berpengaruh. Karena ada campuran jagungnya tadi ya Bu ya, dan lebih banyak jagungnya lagi daripada kopinya. Begitu ya Bu ya? Iya. Wah, berarti sama aja kita minum sari jagung ya Bu ya? Nah iya betul. Bukan kopi. Mending kita makan jagung bakar sekalian ya. Oke baik, terima kasih banyak. Terjawab pertanyaannya ya, berarti sangat berpengaruh terhadap cita rasa dari kopi tersebut. Sudah pasti. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Suryono. Bapak Suryono, pertanyaan dari
Febi Fahriah. Ya, pertanyaannya, Pak Suryono, apakah ada atau bagaimana tips untuk menjadi petani muda yang baru terjun pada dunia perkopian supaya sukses dalam marketingnya? Pak Suryono, monggo silahkan dijelaskan Pak Suryono. Ya, terima kasih. Jadi yang kalau mau belajar bisnis kopi dulu ya, pelajari dulu segmennya, market pasarnya, kebutuhan pasar, dan yang jelas menjadi problem solving. Nah, jadilah petani-petani yang menjadi problem solvernya para customer kita. Sehingga kita bisa menyiapkan produk-produk yang seperti dia inginkan. Dan terukur. Target pasarnya juga harus jelas gitu. Tuh, Mas. Dan harus bangga juga sih, jadi anak muda, petani gitu harus bangga. Baik, jadi harus mempelajari marketnya dulu ya Pak ya, dilihat dulu bagaimana pembelinya, kemampuan pembeli, dan juga SES atau apakah dia masih muda atau sudah tua, seperti itu ya Pak Suryono ya berarti ya. Jadi harus punya tim research and development yang kuat dong Pak. Itu sangat sederhana kok risetnya kok. Oh sangat sederhana? Iya. Bagaimana? Maksudnya sangat sederhananya bagaimana Pak Suryono? Ya artinya melihat konsumsinya, tingkat konsumsi misalkan kalau dulu kami bagaimana korporasi kami menargetkan adalah pasar-pasar ekspor, roastery ekspor, yaitu para roastery maksudnya, para pemasak kopi. Jadi kami men-searching di Google itu siapa sih pasar-pasar yang kemudian akan kita tuju, kemudian kita pelajari SOP mereka, apa, kemudian kita siapkan di sisi petani kita, kualitasnya, kemudian prosesnya yang mengikuti standar-standar mereka. Setelah kita sampai, baru kita berikan tawaran ke mereka bahwa kita sudah siap untuk menjadi supplier mereka. Itu kalau kita bermain skala ekspor. Berarti buka kafe ya. Berarti Pak Suryono dengan kata lain kita harus punya networking yang kuat dong ya. Kita harus punya, kita harus kenal banyak sekali stakeholders gitu ya. Iya betul. Oke, jadi seperti itu jawabannya. Jadi kita harus lebih reaktif lagi untuk mencari jaringan yang lebih kuat lagi, entah itu roaster atau owner coffee shop atau barista. Jadi kita bisa mudah memasarkan kopi-kopi kita. Bukan begitu Pak Suryono? Sekali itu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, ternyata pertanyaan kita sudah berakhir. Ternyata pertanyaannya sudah habis karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sedih sebenarnya, tapi karena informasi yang diberikan sangat menarik ya pada sore hari ini ya. Namun ya kita harus berpisah, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keempat pembicara kita. Ada Bapak Dedi, Bapak Suryono, kemudian Bapak Yusianto dan Ibu Ika. Terima kasih banyak atas presentasi yang telah diberikan, memperkaya ilmu kita, memperkaya informasi kita mengenai industri kopi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas dan kita tetap harus mendukung industri kopi dan perekonomian Indonesia. Selamat sore. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi dan berakhirnya webinar sesi terakhir kita pada sore hari ini, berakhir pula rangkaian acara Festival Kopi Nusantara 2020 di hari kedua ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah setia mengikuti rangkaian acara di hari kedua ini dari pagi sampai sore, yang sudah aktif bertanya, yang sudah aktif memberikan informasi juga, terima kasih banyak dan jangan lupa tetap ikuti rangkaian event Festival Kopi Nusantara karena akan ada penampilan spesial dari RAN. Wow, besok 7 November 2020 pukul 14.40 WIB dan konser 7 ruang kolaborasi Katon Bagaskara pada tanggal 8 November pukul 19.00. Nah, dan juga tetap ikuti rangkaian acara Festival Kopi Nusantara 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk hari ketiga. Akhir kata,
Saya Ade Ivan mewakili Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak di rumah saja jika tidak penting untuk keluar-keluar, dan sampai jumpa di hari ketiga. Bye-bye. Semuanya sehat selalu.